Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natayudu Nuraini dengan NIM L1B023068, mahasiswi program studi aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil kegiatan MPKM yang saya laksanakan di perusahaan Kaneki Kikuchi Gyogyobu. Perusahaan ini berlokasi di Higashino Yakumocho, Futamigun, Hokkaido, Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang budidaya kerang hotate atau Mizuho Pecten yesoensis yang merupakan salah satu komoditas bernilai ekonomi tinggi di Jepang. Proses budidaya kerang hotate ini dimulai dari pengambilan benih atau spat dari alam yang menempel pada jaring khusus yang sudah ditebar di laut. Selanjutnya, benih yang sudah diambil dipelihara di laut menggunakan jaring zabutong dan jaring marukago hingga mencapai ukuran yang sudah ditentukan. Setelah benih mencapai ukuran tertentu, selanjutnya benih yang sudah dipelihara di jaring zabutong dan jaring marukago diambil dari laut menggunakan kapal untuk dibawa ke pelabuhan. Yang selanjutnya itu untuk melakukan sortir benih kerang hotate berdasarkan ukurannya menggunakan mesin. Benih yang digunakan untuk budidaya yaitu berukuran 5-8 cm, sedangkan ukuran kurang dari 5 cm akan dipasarkan dengan harga yang sedikit lebih murah. Setelah disortir berdasarkan ukuran tersebut, dilakukan proses mimizuri, yaitu pelubangan bagian cangkang telinga kerang dan pengaitan atau memasukkan kerang ke dalam pin yang sudah terpasang pada tali budidaya, atau kegiatan ini biasa disebut dengan tosu. Tali yang sudah berisi kerang kemudian dikembalikan ke laut atau biasa disebut dengan sageru. Tali budidaya itu dipasang menggunakan sistem longline di laut hingga kerang mencapai ukuran konsumsi atau sekitar 15 cm. Kemudian kerang dipelihara mencapai ukuran panen atau selama 1-3 tahunan. Setelah 1-3 tahun, kerang akan dipanen, kemudian disortir kembali berdasarkan ukuran dan kualitasnya, kemudian dikemas untuk dipasarkan. Selama magang, saya terlibat langsung dalam berbagai kegiatan budidaya seperti pengaitan atau memasukkan kerang pada pin, kemudian penyortiran benih kerang hotate di pelabuhan, kemudian pencucian jaring zabutong menggunakan mesin, penjahitan jaring zabutong secara manual, serta pengembalian tali budidaya yang sudah berisi kerang hotate ke laut. Nah, kemudian teknologi utama yang digunakan dalam budidaya ini adalah sistem longline yang memungkinkan kerang dipelihara menggantung di laut lepas sehingga kerang memperoleh pakan alami secara optimal. Selain sistem longline, digunakan pula mesin untuk melubangi cangkang kerang, mesin pencuci jaring, mesin penyortir benih kerang hotate, serta mesin pengangkat tali budidaya. Penggunaan teknologi tersebut meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses produksi, menjaga kualitas kerang, serta mengurangi risiko kerusakan selama proses budidaya. Selama bekerja di perusahaan Jepang, saya juga belajar mengenai penerapan standar kerja yang sangat disiplin. Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan di perusahaan, seperti kedisiplinan waktu menjadi hal yang sangat diperhatikan, sehingga setiap pekerja harus hadir dan memulai pekerjaan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama, seperti penggunaan pakaian khusus untuk kerja atau biasa disebut kappa, sepatu boots, serta sarung tangan agar tangan tidak terluka saat memegang cangkang kerang yang tajam. Selain itu, budaya kerja di Jepang mengajarkan
pentingnya kerjasama tim, kecepatan, ketelitian, tanggung jawab, kebersihan area kerja, serta menjaga kualitas hasil produksi. Menurut saya, terdapat beberapa praktik baik yang dapat diterapkan di Indonesia. Contohnya tuh seperti penerapan SOP yang konsisten, peningkatan kedisiplinan dan waktu kerja, kemudian penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi budidaya, serta pemeliharaan sarana budidaya secara rutin agar produksi tetap optimal. Namun, penerapan tersebut tentu perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, sumber daya manusia, dan kemampuan teknologi yang terdapat di Indonesia. Melalui program MBKM ini, saya memperoleh banyak pengalaman baru baik dari sisi teknis budidaya maupun budaya kerja industri di Jepang. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa keberhasilan budidaya tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama tim, dan komitmen dalam menjaga kualitas produksi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.